Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma di pertemuan ke-7 yang akan membahas tentang tree atau pohon. Ya. Jadi tree atau pohon kalau dalam pemrograman merupakan suatu graf juga, ya, graf khusus, ya, yang tidak sirkuler atau tidak memiliki loop. Ya. Tree ini memiliki satu simpul yang disebut akar atau root. Ya. Tree ini merupakan kebalikan dari pohon di dunia nyata. Jadi kalau tree dalam pemrograman itu akarnya di atas, daunnya di bawah. Ya. Tapi kalau di dunia nyata daunnya di atas, akarnya di bawah. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya tree. Ya. Nah, dari tree ini bisa kita lihat bahwa A itu adalah root. Ya. A itu root. Ya. Sedangkan C, E, JKL, G, MN, I itu adalah daunnya, ya, atau leaf-nya. Ya. Nah, terminologinya dari contoh sebelumnya ini, ya, di contoh sebelumnya ini bahwa simple atau vertex dan musuh atau edge, ya, itu adalah sebagai berikut. Kalau ya, sedangkan E itu adalah hubungannya dari AB, AC, AD sampai HN, ya. Itu E-nya. Kemudian superordinat atau parent dan subordinat atau children atau ya, sedangkan children itu anaknya, ya. Di sini simpul B merupakan superordinat dari simpul E dan F, ya. Sedangkan simpul E dan F merupakan superordinat dan mempunyai superordinat yang sama, yaitu B. Ya. Simpul B memiliki dua subordinat, yaitu E dan F, di mana E itu bisa katakan sebagai left child atau anak kiri, dan F adalah right child atau anak kanan. Ya. Dan simpul E dan F merupakan subordinat simpul B. Ya. Nah, lalu ada ancestor dan descendant. Ya. Ancestor simpul M itu adalah H, D, dan A. Ya. Sedangkan descendant simpul D adalah G, H, I, M, dan N. Ya. Ancestor ini maksudnya adalah orang tuanya. Ya. Maksudnya generasi ke atasnya dari orang tua, kemudian ada dari kakek nenek, dan seterusnya ke atas, ya, sampai moyang. Sedangkan descendant itu turunannya. Ya. Itu maksudnya. Kemudian ada root dan leaf. Root atau akar dan leaf atau daun. Ya. Root itu artinya adalah simpul yang tak mempunyai superordinat. Dalam hal ini adalah A. Ya. Sedangkan leaf adalah simpul yang tak mempunyai subordinat, yaitu C, E, G, I, J, K, L, M, dan N. Ya. Kemudian ada level atau tingkat dan depth atau height. Ya. Root itu selalu pada level 0. Ya. Setiap turun satu subordinat, maka level bertambah 1. Ya. Nah, pada contoh level tertingginya adalah 3. Dengan kata lain, depth-nya adalah 3. Ya. Jadi depth itu adalah level paling tinggi. Ya. Lalu ada degree. Ya. Degree ini merupakan, kalau degree ada dua definisinya. Pada simpul, itu menyatakan jumlah simpul yang subordinat dari simpul bersangkutan. Misalnya A, itu degree-nya ada 3. Ya. Sedangkan B ada 2, dan C ada 0. Ya. Sedangkan pada tree, degree itu jumlah subordinat maksimum dari degree simpul yang ada. Jadi, degree dari tree ini adalah 3. Ya. Ada lagi istilah M-ary tree. M-ary tree ini artinya menyatakan degree dari tree. Nah, pada contoh itu adalah 3-ary tree, ya, 3-ary tree. Karena degree tree-nya adalah 3. Ya. Kemudian ada link, nulling, dan bukan nulling. Ya. Link itu adalah pointer yang digunakan untuk menunjuk simpul subordinat. Ya. Lalu nulling adalah link yang bernilai 0. Ya. Jumlahnya didapat dari rumus N kali M-1 ke 1. Dengan N itu adalah jumlah simpul dan M adalah degree tree. Ya. Contohnya adalah di contohnya tadi itu N-nya 14 karena jumlah simpul 14 dan M-nya 3 karena degree tree-nya adalah 3. Maka jumlah nullingnya adalah 29. Ya. Kalian cari sendiri, ya, dari mana 29-nya itu. Lalu bukan nulling adalah link yang tidak bernilai 0. Ya.
Kemudian kita akan membahas tentang binary tree. Binary tree ini adalah M-array tree dengan M-nya sama dengan 2, ya. Yaitu tree yang vertex-nya memiliki paling banyak 2 subordinat, yaitu left child dan right child, ya. Binary tree ini biasanya direpresentasikan dengan linked list dengan struktur simpul. Struktur simpul sebagai berikut. Info itu berisi nama vertex, link left menunjuk left child, dan link right menunjuk right child, ya. Nah, struktur simpul seperti ini, ya, dengan notasi pemrogramannya di sebelah kanan, ya. Jadi ada info, ada link left dan link right, ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang tree sebelah kiri itu link listnya seperti sebelah kanan, ya. Kayak gitu. Nah, ada konvensi untuk menomori vertex, ya. Vertex itu misalnya seperti ini. Jika sebuah vertex bernomor n, maka left child-nya bernomor 2n, 2 kali n, dan right child-nya bernomor 2n per 1, 2 kali n per 1, ya. Di mana root itu selalu nomor 1. Jadi bukan dari 0, ya, dari 1, ya. Konversinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi A itu adalah root, jadi nomornya adalah 1, lalu B nomornya 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5, dan F itu 7. Kenapa F itu bukan 6? Karena di situ ada nulling, yaitu yang ke kirinya C, ya. Nah, yang nulling kirinya C itu adalah 6, ya. Dan sedangkan F itu ada kanan, ya. Berarti 3 kali 2 tambah 1. Rumusnya ini, ya. Nah, ini. Misalnya nomornya N, maka kiri itu 2N, dan kanan itu 2N per 1, ya. Rumusnya seperti itu. Dan seterusnya, ya. Seperti itu, ada contohnya. Nah, tree ini bisa direpresentasikan dalam array, ya. Depth-nya 3, maka jumlah maksimum vertex-nya adalah 2 pangkat 3 plus 1 min 1, yaitu 15, ya. Nah, yang berubah itu hanya angka 3-nya saja, ya, tergantung dari depth-nya. Jadi misalnya kalau 2 berarti 3-nya rubah aja menjadi 2, ya. Dan yang ini tetap, ya, tidak berubah. Sehingga tree-nya dapat direpresentasikan dalam array dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini, ya, array-nya seperti ini. Jadi ingat mulai dari 1. Elemen ke 0, kalau indeks mulai dari 0, usahakan jangan digunakan, ya, biar lebih mudah untuk pemrogramannya. Nah, representasi dalam array ini berguna untuk penelusuran, ya. Untuk contoh sebelumnya, deklarasi array-nya adalah seperti berikut, ya. Di mana di sini ada spasi dan ada strip, ya, atau dash, ya. Spasi itu adalah elemen yang tidak digunakan, yaitu indeks 0, karena indeks 0 tentu saja tidak digunakan, ya, untuk memudahkan, untuk memudahkan. Sedangkan dash atau strip itu adalah elemen yang digunakan namun tidak ada isinya atau nulling, ya. Seperti itu. Nah, implementasinya seperti ini. Yang pertama adalah sintak deklarasi simpul, struktur simpul, dan pointer yang dibutuhkan. Nah, seperti ini deklarasinya, ya. Lalu membuat vertex-nya seperti yang di atas, ya, sintaknya. Kemudian untuk membuat root, ya, tapi dengan syarat tree-nya harus belum ada. Kalau sudah ada berarti tidak bisa dibuat root-nya. Terus itu sintaknya. Lalu insert vertex ke tree sudah ada. Kalau untuk left child berarti itu sintaknya, ya. Sedangkan untuk right child itu sintaknya seperti di bawahnya, ya. Nah, ini contoh programnya. Ada 3 part, silahkan kalian ketikkan, ya. Kalau sudah sampai di paling bawah, silahkan di save dulu, ya. Oke, silahkan di pause dulu dan ketikkan. Ini part keduanya, silahkan kalian ketikkan. Nah, sambil kalian ketik, saya jelaskan dulu. Itu ada integer to binary string, ya. To binary string itu untuk mengubah nomor vertex menjadi biner, ya. Jadi misalnya 1010 gitu lah, itu biner, ya. Jadi cuma 0 dan 1 saja. Dimana kalau 0, bitnya 0 itu berarti adalah anak kiri, sedangkan ke kanan itu adalah anak kanan, ya. Kalau 1 itu berarti anak kanan, ya. Lalu ada to char array, berarti dia dari string yang dihasilkan tadi dirubah menjadi array char, ya.
Kemudian di sini ada operator tanda tanya dan titik dua. Ya. Tanda tanya titik dua ini maksudnya adalah if yang inline. Jadi dia kondisional tapi inline. Dia tidak makan banyak baris. Ya. Nah, kalau kalian jalankan program ini, mungkin kalian akan melihat bahwa ada kayak tree, tapi dia siku-siku bentuknya. Memang. Kenapa? Karena untuk membuat tree yang kayak gambar ini, nah kayak gini, ini sangat susah ya kalau di dalam pemrograman. Jadi dibuatlah siku-siku, ya, tree-nya berbentuk siku-siku. Jadi kayak segitiga siku-siku gitu. Ya. Oke, itu aja pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Saya Eza Berperkasa, mohon undur diri dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di komentar. Ya. Jangan lupa like dan subscribe channel SB Amanul TV-nya. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.